Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Agus Mahendra. Saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Manajemen pada Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian studi kasus di bidang bisnis intelijen dengan judul Analisis Customer Retention pada platform streaming digital di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan platform streaming digital seperti YouTube, Netflix, Viu, Video, dan masih banyak yang lainnya dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat Indonesia dalam mengakses hiburan digital. Nah, di tengah banyaknya perusahaan streaming digital dan ketatnya persaingan, customer retention menjadi salah satu tantangan bagi perusahaan streaming digital. Di sini perusahaan dituntut bukan hanya untuk mencari pelanggan baru, tetapi juga mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Penelitian ini menganalisis customer retention menggunakan pendekatan bisnis intelijen untuk memahami faktor-faktor apa saja yang membuat pelanggan tetap berlangganan, faktor-faktor apa saja yang membuat pelanggan berhenti berlangganan, dan apakah harga subscription berpengaruh terhadap keputusan berlangganan. Untuk nantinya menghasilkan insight melalui data-data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis sebuah perusahaan. Di sini metode yang digunakan yaitu survei online. Data diperoleh melalui survei Google Form dan disebar secara online melalui WhatsApp dan juga media sosial. Data yang diperoleh dari hasil survei kemudian diolah menggunakan konsep bisnis intelijen, yaitu dari integrasi data, kemudian ETL atau Extract Transfer Load, kemudian menjadi data warehouse, kemudian OLAP, kemudian reporting, dan pada akhirnya menjadi dashboard visualisasi data yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan bisnis dalam sebuah perusahaan. Dalam presentasi kali ini, saya hanya akan membahas dua komponen bisnis intelijen. Yang pertama yaitu ETL atau Extract Transfer Load, di mana tahap ETL dilakukan untuk membersihkan dan menyimpan data agar siap dianalisis. Inputnya awalnya dataset hasil survei yang telah terintegrasi, lalu dilakukan proses berupa pembersihan data kosong dan data ganda, menstandarisasi jawaban responden, mengelompokkan kategori jawaban, hingga memasukkan data hasil transformasi ke dalam simulasi database atau data warehouse. Nantinya output dari ETL ini berupa data customer retention yang bersih dan siap dianalisis. Selanjutnya, komponen bisnis intelijen yang kedua yaitu dashboard. Tahap dashboard dilakukan untuk menampilkan visualisasi data agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Di sini inputnya berupa data hasil analisis customer retention, kemudian diproses dengan membuat data dalam bentuk grafik dan chart yang interaktif dan mengolah informasi menjadi dashboard yang mudah dipahami. Output dari dashboard ini yaitu dashboard visualisasi dengan tren penggunaan platform streaming digital, dashboard customer retention, dan yang menampilkan visualisasi faktor retention dan penyebab berhentinya seseorang untuk berlangganan. Hasil dari analisis data yang telah dilakukan didapati atau temuan utamanya adalah sebagian besar pengguna menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap layanan streaming digital. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kualitas konten, banyaknya pilihan film, dan kemudahan penggunaan aplikasi menjadi faktor utama seseorang tetap berlangganan. Sementara itu, faktor utama pelanggan berhenti berlangganan adalah harga subscription yang dianggap mahal serta layanan yang jarang digunakan. Dari hasil analisis yang sudah dituangkan dalam dashboard dalam bentuk visualisasi tersebut dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak perusahaan dalam ini pada level taktis dan level strategis. Pada level taktis, dalam hal ini supervisor marketing atau supervisor customer experience dapat memanfaatkan dashboard BI untuk memantau tren penggunaan layanan streaming, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi retensi pelanggan dan faktor penyebab pelanggan berhenti berlangganan, mengukur tingkat sensitivitas harga pelanggan, mengevaluasi efektivitas layanan yang diberikan, serta memahami perilaku dan preferensi dari pelanggan. Untuk nantinya dapat mengambil keputusan seperti memastikan konten tetap terupdate, membuat program promosi subscription yang lebih fleksibel, melakukan evaluasi serta penyesuaian harga layanan. Selanjutnya, untuk level strategis, dalam hal ini manajer bisnis atau top management dari perusahaan platform streaming digital dapat menggunakan atau memanfaatkan dashboard bisnis intelijen untuk mengambil keputusan jangka panjang, seperti menyusun strategi harga jangka panjang yang lebih fleksibel, mengembangkan variasi konten sesuai preferensi pelanggan, meningkatkan kualitas streaming digital, mengembangkan program dan strategi customer retention, serta menjaga keberlangsungan bisnis platform streaming digital dalam jangka panjang. Kesulitan dan tantangan dalam pengerjaan tugas kali ini yaitu di mana tugas ini dilaksanakan secara berkelompok, di mana anggota kelompok memiliki kesibukan masing-masing sehingga perlu mengorbankan waktu dan mencari waktu yang tepat
dalam hal diskusi atau pembahasan dalam menentukan topik maupun pembahasan terkait data yang telah didapat. Yang kedua adalah keterbatasan dataset, sehingga kami membuat survei secara mandiri menggunakan Google Form dan disebar secara online menggunakan media sosial dan juga WhatsApp. Dalam pengolahan dataset hasil survei di Excel yang telah didapat juga membutuhkan waktu yang lumayan lama dikarenakan banyak terdapat jawaban yang tidak konsisten sehingga perlu proses pembersihan. Dari kegiatan analisis retensi ini, didapat kesimpulan bahwa melalui penerapan bisnis intelligence, mulai dari pengolahan data hingga visualisasi dashboard, perusahaan dapat memperoleh insight atau masukan yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis dan berbasis pada data. Dengan demikian, pemanfaatan bisnis intelligence dapat membantu perusahaan merancang strategi retensi pelanggan yang lebih efektif, serta menciptakan strategi bisnis yang lebih tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis perusahaan di masa depan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.